Nah, aplikasinya bagaimana? Ini kita ceritanya udah di lab, kita udah paham nih ilmunya gitu. Nah, potensi klinisnya seperti apa? Dia bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa sembuh, degeneratif, bisa menjadi jaringan menjadi mudah lagi arti kata, menjadi jaringan yang baru lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kerusakan sel yang biasanya dilakukan itu, yang dilakukan medis berupa pengobatan dan obat-obatan itu hanya memperlambat dan menjadi apa ya maksudnya memperlambat, tapi dia tidak bisa mengobatin. Dia mengobat sementara tapi tidak bersifat long, tidak, tapi dia memperlambat dan supaya tidak meluas, tapi pada dasarnya akan mencapai perluasan seperti itu kalau menggunakan tidak menggunakan sel punca. Nah, penyakit-penyakit apa saja? Semua penyakit. Di sini saya tulis hanya beberapa. Ada stroke, Alzheimer, diabetes, ada aterosklerosis, infak, ginjal kronis, apa saja, kanker, semuanya bisa terselesaikan. Lanjut, Mbak. Nah, teknik transplantasinya itu digunakan yaitu seperti ini contoh ya, salah satu contoh di sini. Bukan hanya pankreas, ini hanya contoh, saya kasih tahu. Contohnya adalah kita misalnya sakit, sekarang tuh orang banyak sekali yang namanya diabetes. Nah, bagaimana, kenapa dia diabetes gitu ya? Pankreasnya yang rusak, harusnya pankreas di dalam tubuh itu mengeluarkan gula darahnya 200 mili per hari. Tapi karena dia pola hidupnya tidak sehat, seperti makanan yang tidak terkontrol, sehingga dia tidak bisa menghasilkan 100 mili, kurang, sehingga gula darahnya yang seharusnya dia udah stabil itu naik. Nah, jadi untuk tingkat rendahnya sumber penyakit itu sebenarnya kalau saya belajar waktu sekolah dulu, riset, saya buktikan di lab, penyakit yang mematikan itu bukan kanker, bukan kanker darah, tapi diabetes. Kenapa dibilang dia penyakit nomor 1 untuk ini? Karena apa? Dia yang melakukan merusak jaringan lain. Kenapa ketika dia itu sakit diabetes, dia bisa menimbulkan komplikasi. Kenapa? Darah kita itu yang tadinya encer, sirkulasi bagus, ketika dia udah kena diabetes, itu kan sekarang gini, air bening dikasih gula, lengket nggak? Lengket kan, seperti itu di dalam tubuh. Jadi darahnya itu tidak fresh, tapi menjadi pembekuan. Kalau ada penyumbatan di pembuluh darah, nyangkutnya misalnya di daerah misalnya darah, jadi kanker darah, atau terjadi komplikasi ke jantung, dapat darah tinggi. Jadi itu semua pengaruhnya banyak. Jadi penyakit di akhir dari ini ya, diabetes, itu biasanya kanker di ujung ceritanya. Nah, kalau sudah kanker itu namanya autoimun. Jadi waktu saya terakhir di Jerman, semua penyakit yang dirasakan itu berawal dari autoimun. Tapi sifatnya kita manusia tidak pernah merasakan. Kita mulai mudah lelah, kita mulai pegal-pegal, itu udah autoimun datang. Nah, datangnya itu biasanya dia akan berangsur pelan-pelan selama 5 tahun. Nah, ketika 5 tahun dinyatakan mulailah sakit kita makin parah, kita nggak merasakan sedikit, tapi kita mengabaikan, makan tetap aja seperti biasa, goreng-gorengan, makan tidak sehat, olahraga tidak pernah, sehingga timbullah yang namanya ketika 5 tahun pertama diawali dengan autoimun, lama-lama timbullah yang namanya kanker, itu udah dipastikan. Ketika saya meriset, itu nyata menjadi sepanjang kita tidak merubah pola hidup, itu akan menjadi penyakitnya biasanya kanker dan penyumbatan penyakit lainnya yang bersifat komplikasi sehingga menjadi kronis. Seperti itu. Nah, teknik transplantasi ini adalah sebagai pengobatan pasien untuk supaya menghindari yang namanya suntikan. Suntikan kalau di di insulin setiap hari itu hanya sementara sifatnya, tapi akan berkomplikasi dengan organ lain. Kenapa? Organ lain itu udah capek membantu, akhirnya tubuh dia pun organ lain pun udah tidak sanggup. Akhirnya rate-nya turun sehingga jadilah komplikasi seperti itu. Tapi dengan transplantasi sel punca, diambil sel darahnya dari sumsum tulang belakang, dikembangkan menjadi sel pankreas, stem sel pankreas, nanti disuntikan di hati, karena hati yang akan mengirim perbaikan sel ke dalam pankreas. Sehingga setelah nanti 120 hari atau 3-4 bulan, sel tersebut berkembang menjadi sel baru. Sehingga terpenuhilah. Tapi setelah itu balik lagi ke manusianya. Setelah kita nanti melakukan itu semua, apakah kita mau merubah gaya hidup kita, lifestyle? Karena manusia itu sangat sulit.
sesuatu yang tidak biasa, yang biasa menjadi tidak biasa, bisa enggak gitu. Jadi yang tidak biasa ini menjadi biasa. Nah, tantangannya di situ setelah melakukan terapi, apakah manusia bisa mempertahankan sel tersebut menjadi lebih baik gitu maksud saya. Lanjut Mbak. Nah, ini yang terakhir. Jadi tekniknya itu ini, diambil darah, dikembangkan di kultur di dalam medianya tempat dia berkembang supaya dia tidak kena virus. Jadi dia dikasih biasanya ada antibiotiknya, dikembangkan supaya dia ininya bagus, bisa nanti berproliferasi. Itu dulu zaman saya kuliah sekolah doktor gitu ya, itu sampai 2-3 hari karena sekarang alatnya canggih. Hari ini diperiksa mau menciptakan 200 juta sel itu bisa dalam 1 hari gitu. 1 kali 24 jam kita besok udah bisa melakukan namanya stem cell gitu. Jadi teorinya sangat maksudnya lebih dimudahkan dengan teknologi berkembangnya, terus memudahkan orang ilmu kedokteran juga dan memudahkan pasien sehingga pasien tidak tertunda gitu ya, bisa dilakukan langsung action gitu ya. Nah, jadi terus dulunya yang namanya stem cell itu miliaran, bisa sampai 13 miliar, 20 miliar. Dengan adanya berkembang teknologi, dia tidak, kalau yang saya lihat dia tidak sampai, waktu kemarin itu tidak sampai 500 juta, sekitar seperti itu paling maksimum. Terus dengan satu organ, misalnya jaringannya yang sakit itu, kita cuman ginjal, kita bisa minta unipoten. Tapi kalau kita banyak penyakitnya, kita ambil yang multipoten, ambil dari sumsum tulang belakang, jaringannya atau pembuluh darah, dikembangbiakan menjadi sesuai pesanan sakit apa yang di situ, dikembangkan baru dimasukkan ke dalam tubuh, kita lihat reaksinya, mungkin 1-2 kali terapi maksimum di situ, tidak menghabiskan duit sampai 10 miliar ya dengan terapi, dan terapi teknologinya di sana juga ada pendukungnya. Jadi autoimun itu ternyata tidak bisa disembuhkan, tapi bisa ditunda. Jadi ketika orang kena autoimun, di sini terapinya adalah yang saya lihat belum ada di dunia. Dia cuma mengobati obat supaya autoimunnya tidak keluar, tidak merasakan, tapi tetap keluar autoimunnya. Nah, yang teknologi yang saya temukan di Jerman kemarin adalah pasiennya seluruh dunia datang, itu benar-benar diambil, disaring, autoimunnya disaring, habis, jadi 0. Tapi bukan berarti autoimun Anda dan sembuh, belum. Tinggal pola hidup, ketika disaring menjadi 0, disaring, bersih, kita pola hidupnya dijaga sama stem cell. Nah, itu kita tinggal check up 1-2 tahun dilihat. Kalau pola hidup kita sehat, autoimunnya tumbuhnya lamban sekali. Kalau kita hidup sehat, itu mungkin sekitar 3 tahun, 5 tahun, dia tidak akan merasakan tubuh kita lemas, malas, atau nyeri-nyeri. Nah, itu caranya. Jadi, semua penyakit itu diawali dengan autoimun dan tidak bisa disembuhkan. Caranya adalah dibuang autoimunnya. Jadi gini bahasanya. Darah kita kotor, misalnya kayak air di got, disaring menjadi airnya bersih kayak aqua bening. Seperti itulah tubuh kita disaringnya. Disaring semua penyakit. Kalau ginjal kan cuma sesaat. Nah, dia enggak. Semua itu jadi bening sepeningnya. Kalau ginjal dia tiap hari kan atau seminggu 2 kali. Kalau ini tidak. Tergantung nanti kalau udah disaring, tergantung pola hidup. Kalau pola hidupnya jelek, tumbuh lagi si autoimunnya. Seperti itu. Nah, dari itulah cerita stem cell yang saya pelajarin, saya buat menjadi sekilasnya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat, sedikit banyak mudah-mudahan nempel dan paham bahwasannya stem cell itu bisa mengobati semua penyakit. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.